15 mengamuk. Vika. Faras menyengir. Kena kau. Istrimu pasti mendengar perkataanmu yang mengejeknya gemuk. Bisik salah seorang temannya. Faras menghampiri Sofika dan berusaha tersenyum, meski tampak sekali canggung. Ayo kuperkenalkan dengan teman-temanku, dan Faras menggenggam tangan Sofika. Semua temannya tampak saling pandang, dan menahan tawa. Melihat Sofika dan Faras bergandengan tangan sungguh tampak tak serasi. Satunya tinggi dan tampan, satunya bulat. Sungguh bagaikan angka 10. Dengan tak nyaman, Sofika melangkahkan kaki. Kenalkan, ini Sofika istriku, dan Sofika mereka itu teman-temanku, ujar Faras. Satu persatu, di antara mereka memperkenalkan diri. Sofika tak bisa membohongi diri sendiri, kalau saat ini dirinya merasa minder. Karena, di antara mereka ada dua orang wanita dengan penampilan oke dan wajahnya cantik. Saat semuanya mengobrol, Sofika merasa seperti kambing congek. Bahkan, Faras terlihat berbicara santai dan banyak tersenyum kepada teman-temannya. Sementara dirinya hanya menyahuti jika ada yang bertanya. Saat ini, dunia terasa begitu asing untuk Sofika. Dia ingin keluar dari ruangan ini, tetapi tak tahu harus memberi alasan apa. Oh Tuhan, beri aku jalan keluar, jeritnya dalam hati. Halo semuanya, terdengar suara seseorang, itu adalah Ali. Sofika sampai melupakan temannya itu tadi. Sekarang dia bersyukur, karena kedatangan Ali, yang dirasa bisa membantunya. Ali. Sofika berdiri. Wah, tega sekali kalian membiarkanku di belakang sendirian, canda Ali. Maaf ya, ucap Faras tak enak hati. Jujur saja dia juga melupakan Ali. Ali duduk di sebuah kursi, dan mulai memperkenalkan diri. Dia menyadari kecanggungan dan rasa tidak nyaman Sofika. Sebab itu, dia sengaja begitu banyak bicara. Terutama mengajak Sofika bicara, hingga membuat Sofika lebih santai karena ada yang sefrekuensi. Gerah, boleh aku mengobrol di teras dengan Vika? Tanya Ali, yang ingin mengeluarkan Sofika dari situasi ini. Tentu silakan, sahut Faras santai. Jujur saja Sofika kecewa, dia berharap suaminya kesal dan tidak mengizinkan Ali membawanya ke teras. Tapi, apa yang bisa dia harapkan dari suaminya itu? Faras tidaklah menyukainya, ralat belum. Dia yakin suatu hari nanti Faras akan berubah mencintainya. Ya masih sepercaya diri itulah dia. Sofika pun pamit ke teras depan bersama dengan Ali. Mereka duduk di kursi rotan sambil menatap indahnya taman bunga kesayangan Faras dalam cahaya temaram menjelang malam. Kamu lihat itu, suami pilihanmu, cintamu dan idaman kamu. Dia tak peduli kepadamu, cibir Ali dengan nada kesal. Sebagai lelaki, dia sadar betul kalau Faras tidak mencintai Sofika. Apa? Memangnya dia kenapa? Sofika pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura bodoh di depanku, cibir Ali dengan gemas saking jengkelnya. Sofika tertawa lesu. Aku mencintai dia, gumam Sofika. Kesedihan muncul kembali saat ingat perkataan pedas suaminya. Ia terlihat sekali, ejek Ali. Sofika merengut, menangkan hatinya, aku yakin kamu mampu. Tapi ingat, jangan lemah. Jangan cengeng, kamu harus percaya diri dan menunjukkan kekuatanmu, ucap Ali menggebu-gebu. Sofika tertawa, siapa juga yang lemah, yang cengeng dan tidak percaya diri? Bukankah itu kamu? Dan mereka pun tertawa bersama, saat teringat masa-masa lalu. Ali yang cengeng dan Sofika yang kuat. Vika, setelah tawa mereka terhenti, Ali mulai mengatakan sesuatu. Sahut Sofika. Mereka saling tatap dengan intens. Aku menyayangimu, andai suamimu itu menyakiti hatimu, datanglah kepadaku.
Aku siap menjadi tempat kamu mengadu. Aku siap menampung semua kesedihanmu. Dan aku siap menerimamu apa adanya, jika dia mencampakkanmu. Sofika tertegun mendengar perkataan Ali. Aku pulang dulu ya, pamit Ali. Sofika hanya mengangguk. Ali kemudian pergi dengan membawa kegalauan. Kenapa dia mengatakan itu semua? Dia jadi takut. Sofika marah kepadanya. Tapi, sedikit pun Ali tidak merasa menyesal ataupun bercanda dengan apa yang sudah dikatakannya barusan. Sofika memilih mengurung diri di dalam kamarnya. Suaminya biarlah mereka bersenang-senang dengan teman-temannya. Waktu menunjukkan jam 10 malam saat ini. Tapi mereka masih saja belum pulang. Sofika sampai heran sendiri. Bertamu kok tidak tahu waktu, pikirnya. Ah terserahlah, mungkin mereka mau menginap, pikirnya. Sofika yang merasa gerah memilih untuk mandi, lalu duduk di depan cermin setelah memakai pakaian lengkap. Dia menatap pantulan dirinya di cermin, dan mulai membanding-bandingkan dirinya dengan dua orang wanita teman suaminya tadi. Dia meremas tisu yang akan ia gunakan untuk membersihkan wajahnya. Ah, sepertinya aku harus rajin olahraga, gumamnya. Lalu, Sofika membuka aplikasi YouTube lewat ponselnya, dan memutar video senam Zumba. Dia pun mulai mengikuti setiap gerakan yang ada di video itu. Hingga dia merasa lelah dan berkeringat, lalu menyudahi senamnya. Dan minum segelas air bening, yang memang sudah dia siapkan sebelumnya di atas nakas, untuk jaga-jaga seandainya malam-malam merasa haus. Capek juga ternyata padahal cuma 15 menit saja, sambil rebahan dengan tangan telentang dan mata menatap lurus ke langit-langit kamar. Tiba-tiba saja dia teringat perkataan Ali tadi sebelum pulang. Aku menyayangimu, andai suamimu itu menyakiti hatimu, datanglah kepadaku. Aku siap menjadi tempat kamu mengadu. Aku siap menampung semua kesedihanmu. Dan aku siap menerimamu apa adanya, jika dia mencampakkanmu. Kenapa dia bilang begitu? Apa jangan-jangan, dia, Sofika membekap mulut dengan kedua telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia pasti berkata seperti itu karena menyayangiku sebagai sahabat, itu saja. Tidak mungkin ada yang lain. Gumamnya diiringi kekahan. Karena lelah setelah berolahraga ditambah capek badan karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akhirnya, Sofika pun tertidur. Sofika menggeliat, dia menguap, lalu meraba-raba kasur yang ada di sampingnya. Kosong, ya kosong. Lalu, Sofika membalikkan badan dan membuka mata. Benar-benar kosong. Dia menghela napas panjang dan menghembuskannya sepelan mungkin. Kemudian bangkit. Dia keluar dari kamar berniat mencari suaminya. Dan matanya membulat ketika melihat Faras tidur di atas karpet bulu tebal di depan ruang santai. Namun, bukan karena Faras tidur di sana yang membuatnya membulatkan mata. Melainkan, karena ternyata semua teman-temannya juga menginap dan tidur berserakan di sana. Sofika menggeram kesal, melihat Faras yang bisa-bisanya tidur satu selimut dengan salah seorang teman perempuannya yang cantik dan langsing itu. "Bangun!" teriak Sofika seperti kesetanan, sambil menarik selimut dengan kuat. Sontak semuanya terkejut dan langsung bangun dengan raut wajah syok. "Apa pantas kamu tidur dengan wanita lain? Dalam satu selimut yang sama?" teriak Sofika, yang menggelegar seperti suara guntur saat terjadi hujan badai. Semuanya berdiri dan menatap Sofika dengan syok. Lalu, teman-temannya menatap ke arah Faras dan wanita yang posisinya memang paling dekat dengan Faras. Sofika mengepalkan tangan dengan pipi memerah karena amarah dan raut wajah yang tampak seram. Ditambah rambut panjangnya yang awut-awutan, lengkaplah dia mirip hantu kuntilanak di film-film. Bedanya di film kan hantunya langsing, nah kalau Sofika gempal. "Kalian selingkuh?" tanya seorang teman Faras yang memang terkenal suka nyinyir dan nyablak meski lelaki.
membuat Faras tambah syok dan frustrasi. Mana ada seperti itu. Dia bukan lelaki murahan. Sementara teman wanitanya yang tadi tidur satu selimut tampak ketakutan dan wajahnya memucat. Dia menggelengkan kepala.